Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halimanto Sotera Perlano Parera. Saya mahasiswa psikologi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai psikoterapi berkaitan dengan anggapan masyarakat yang mengatakan terapi hanya dilakukan untuk orang yang mengalami gangguan jiwa atau biasa disebut orang gila. Tetap saksikan video ini karena akan sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tahukah teman-teman apa itu psikoterapi? Psikoterapi adalah suatu proses formal yang melibatkan interaksi dua orang atau lebih. Dalam interaksi ini ada yang disebut penolong atau terapis dan ada yang disebut yang ditolong atau klien. Tujuan interaksi antara terapi dengan klien dalam psikoterapi adalah mengupayakan perubahan atau penyembuhan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Ada suatu kebiasaan akibat dari tindakan profesional yang dilakukan oleh penolong dengan latar belakang ilmu perilaku yang teknik-teknik dikembangkannya. Pengertian psikoterapi lainnya adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan proses mengobati gangguan psikologis dan tekanan mental dengan menggunakan teknik verbal atau psikologis. Sementara itu, psikoterapis adalah istilah umum yang digunakan oleh seorang profesional yang dilatih untuk merawat individu, pasangan, atau kelompok yang memiliki masalah mental menjadi psikiater atau psikolog, tergantung jenjang pendidikan yang dialami oleh psikoterapis. Beberapa orang bertanya, mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan anggota keluarga atau dengan teman saja. Toh, orang-orang di sekitar juga bisa berperan dalam mengatasi masalah mental. Bahkan juga banyak yang mengatakan bahwa psikoterapi hanya untuk orang-orang gangguan jiwa atau yang biasa dikatakan oleh orang awam yaitu orang gila. Meski bisa membantu masalah mental, teman atau kelompok bukan tenaga kesehatan profesional karena hanya seorang psikolog atau terapis yang bisa menawarkan diri lebih dari sekedar teman curhat. Banyak studi juga mengungkapkan bahwa psikoterapi membantu orang membuat perubahan positif dalam hidup. Sekitar 75% orang yang menjalani psikoterapi menunjukkan beberapa manfaat daripada mereka yang tidak mendapatkan perawatan sama sekali. Agar manfaat psikoterapi berdampak maksimal, teman-teman harus bersedia berbagi pemikiran, perasaan, dan pengalaman dengan psikoterapis. Perlu teman-teman ketahui bahwa manfaat terapi tidak hanya digunakan bagi mereka yang memiliki masalah mental. Psikoterapi juga dapat membantu untuk meringankan kecemasan atau stres karena pekerjaan atau situasi lain. Belajar untuk mengelola reaksi tindakan tidak sehat seperti kemarahan di jalan atau perilaku agresif. Berdamai dengan masalah kesehatan fisik yang sedang berlangsung seperti diabetes, kanker, atau nyeri jangka panjang. Mengatasi masalah seksual, apakah itu karena sebab fisik atau psikologis. Membuat kualitas tidur lebih baik, terutama jika Anda dalam situasi tidur atau insomnia. Dan masih banyak lagi manfaat dari psikoterapi ini.
Psikoterapi membutuhkan waktu yang lebih lama daripada obat-obatan, tetapi banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa efek terapi lebih bertahan lama daripada obat. Obat mungkin diperlukan segera dalam kasus-kasus penyakit mental yang berat, tetapi kombinasi terapi dan obat-obatan sangat efektif dalam mengatasi masalah mental. Salah satu contoh terapinya adalah pendekatan behavioral. Terapis perilaku telah mengembangkan berbagai metode berdasarkan prinsip behavioral untuk mengurangi rasa takut dan kecemasan dan mengubah perilaku lainnya. Salah satu pendekatan yang paling signifikan adalah metode desensitisasi Wolpe yang menggunakan relaksasi dan strategi imagel bertahap. Dikembangkan oleh Joseph Wolpe pada tahun 1958, desensitisasi sistematis dirancang untuk mengobati pasien dengan kecemasan yang ekstrim atau takut terhadap peristiwa tertentu, orang atau benda, atau memiliki ketakutan umum. Pendekatan berdasar adalah mengajarkan klien menggantikan perasaan cemas mereka dengan relaksasi. Langkah pertama adalah untuk mengajarkan klien relaksasi untuk mengganti kecemasan. Langkah kedua, peristiwa yang membuat klien cemas kemudian dinilai dan diurutkan dengan derajat kecemasan. Langkah ketiga adalah untuk mengajarkan klien membayangkan situasi kecemasan di mana membangkitkan kecemasan ketika sedang dalam keadaan rileks. Diulang secara bertahap sehingga relaksasi yang dipasangkan dengan pengalaman peristiwa yang menimbulkan kecemasan, klien secara sistematis peka terhadap situasi yang sebelumnya menciptakan kecemasan. Itulah contoh dari terapi perilaku yang dapat kita gunakan untuk orang yang mengalami kecemasan. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan hanya menilai bahwa psikoterapi hanya digunakan untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau biasa disebut orang gila. Mungkin ini saja video dari saya. Sekian dan